Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas D. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang isolator. Tapi sebelumnya kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Victor Andrian. Nama saya Muhammad Nadir. Saya Laila. Dan nama saya Tori Kamal. Berikut presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah isolator dalam dunia kelistrikan. Berikut penjelasannya, kita simak slide berikut ini. Sejarah isolator. Sistem listrik pertama yang menggunakan isolator adalah telegraf kayu. Lampiran langsung dari kabel ke tiang kayu ditemukan untuk memberikan hasil yang sangat mungkin, terutama selama cuaca lembab. Para isolator, gelas pertama digunakan dalam jumlah besar, memiliki lubang jarum dan 3D, potongan-potongan kaca yang diposisikan pada pin kayu runcing vertikal ke atas dari kerosam tiang itu. Biasanya hanya 2 insulator untuk tiang dan mungkin salah satu di atas tiang itu sendiri. Kontraksi alami dan perluasan kabel terikat tersebut atau bisa disebut dengan isolator triplets mengakibatkan isolator unshifting dari pin mereka membutuhkan resetting manual. Di antara yang pertama memproduksi isolator keramik adalah perusahaan di Inggris dengan Steve dan Dalton menggunakan periode dari tahun 1840-an pertengahan. Joseph Bourne kemudian berganti nama menjadi Denby. Produksi mereka dari sekitar 1860 dan Wallace dari 1868. Utilitas paten nomor 48906 diberikan kepada Louis Couvet pada tanggal 25 Juli 1865 untuk sebuah proses untuk menghasilkan isolator dengan lubang jarum kulir. Sampai hari ini, pin jenis isolator masih memiliki lubang kecil berulir. Penemuan suspensi jenis isolator dibuat tegangan tinggi transmisi listrik. Pin jenis isolator yang tidak memuaskan selama sekitar 60.000 volt. Berbagai besar telepon, telegraf, dan isolator listrik telah dibuat beberapa orang mengumpulkan mereka, baik untuk kepentingan sejarah mereka dan untuk kualitas estetika desain insulator banyak dan selesai. Saat ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep isolator berdasarkan cerita ini. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari isolator. Isolator merupakan alat tempat menopang kawat penghantar jaringan pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektris dua buah kawat atau lebih agar tidak terjadi kebocoran arus, atau dalam istilah Inggrisnya kita tahu dengan leakage current, atau lonjakan bunga api, atau kata lainnya flashover, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem jaringan tenaga listrik. Isolator berasal dari kata isolasi yang berarti tidak menghantarkan. Fungsi isolator secara umum yaitu 1. Untuk penyekat atau mengisolasi penghantar dengan tanah dan antara penghantar dengan penghantar. 2. Untuk memikul beban mekanis yang disebabkan oleh berat penghantar dan atau gaya tarik penghantar. 3. Untuk menjaga agar jarak antar penghantar tetap atau tidak berubah.
Dalam insulator terdapat pita-pita energi. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari pita energi tersebut. Pita energi adalah kumpulan garis pada tingkat energi yang sama, akan saling berhimpit dan membentuk pita. Tingkat-tingkat energi pada digambarkan dengan cara yang sama dengan atom tunggal. Interaksi antara atom pada kristal hanya terjadi pada elektron bagian luar, sehingga tingkat energi elektron pada orbit bagian dalam tidak berubah. Pada orbit bagian luar terdapat elektron yang sangat banyak dengan tingkat-tingkat energi yang berhimpit satu sama lain. Berdasarkan asas Pauli, dalam suatu tingkat energi tidak boleh terdapat lebih dari satu elektron pada keadaan yang sama. Maka apabila ada elektron yang berada pada keadaan yang sama, akan terjadi pergeseran tingkat energi, sehingga tidak pernah ada garis-garis energi yang bertindihan. Berikut adalah gambar tingkat energi pada atom tunggal dan tingkat energi pada kristal. Ini adalah jenis-jenis pita energi. Dalam insulator terdapat dua pita induksi, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah pita energi teratas yang terisi penuh oleh elektron, sedangkan pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang terisi sebagian atau tidak terisi oleh elektron. Pada umumnya, antara pita valensi dan pita konduksi terdapat suatu celah yang disebut celah energi. Tiap energi tersebut mampu menampung 2 kali 2N plus 1N elektron. Berikut saya cantumkan contoh gambar dari atom natrium. Ini adalah contoh pita konduksi dan pita valensi, di mana di tengah-tengahnya terdapat celah energi. Pita valensi inilah yang membedakan antara isolator, konduktor, dan semikonduktor. Kita lihat pita valensi di sini disingkat PV, pita konduksi disingkat PK, dan celah energi EG. Tampak pada gambar, meskipun pita valensi penuh, tapi masih belum bisa menghubungkan antara pita konduksi dan pita valensi pada isolator. Sedangkan pada semikonduktor hampir bisa menyambungkan keduanya. Terus terhadap konduktor sudah dapat menyambungkan antar pita valensi dan pita konduksi. Dan inilah yang menyebabkan terhubungnya arus ketika kita memberi tegangan pada permukaannya. Kriteria bahan isolator. Kriteria bahan yang baik digunakan sebagai isolator. 1. Bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita cari contohnya yang tidak mengandung tidak mengandung unsur logam, seperti kayu, kertas, dan lain-lain. Yang kedua, bahan isolasi yang ekonomis tanpa mengurangi kemampuannya sebagai isolator. Sebab makin berat dan besar ukuran isolator tersebut akan mempengaruhi beban penyangga pada sebuah tiang listrik. Yang ketiga, bahan yang terbuat dari bahan padat
dan memiliki kekuatan mekanis tinggi, seperti porselin, gelas, mica, ebonit, keramik, parafin, kuarts, dan feldspar. Dan yang keempat, bahan tersebut harus mempunyai tahanan jenis yang tinggi. Yang kelima, memiliki kekuatan mekanis yang tinggi. 6. Memiliki sifat-sifat dua hal di atas tidak berubah oleh perubahan suhu, kedalaman air, kelembaban sinar matahari, dan polaritas liquid. Dan yang terakhir, bila mengalami loncatan listrik atau flashover, tidak akan meninggalkan jejak atau cacat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Laila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis bahan isolator. Bahan isolator yang pertama adalah bahan isolator gas. Bahan isolator gas adalah bahan yang digunakan sebagai pengisolasi dan sekaligus sebagai media penyalur panas. Bahan yang sering dipakai di dalam teknik listrik antara lain yang pertama adalah bahan isolator gas dalam bentuk udara. Udara merupakan bahan isolator yang mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar, yaitu 30 kV per cm. Contoh yang mudah dijumpai antara lain pada JTR, JTM, dan JTT. Pada gambar dijelaskan hubungan antara tegangan tembus dan jarak untuk udara tidak linear. Yang kedua adalah sulfur heksafluorida. Sulfur heksafluorida atau SF6 merupakan suatu gas bentukan antara unsur sulfur dengan fluor. Terlihat pada gambar, molekul SF6 mempunyai 6 atom fluor yang mengelilingi sebuah atom sulfur. Di sini masing-masing atom fluor mengikat satu buah elektron terluar atom sulfur. Dengan demikian, maka SF6 menjadi gas yang inert atau stabil seperti halnya gas mulia. Sampai saat ini, SF6 merupakan gas terberat yang mempunyai massa jenis 6,139 kg per meter kubik, yaitu sekitar 5 kali berat udara pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Sifat lainnya antara lain tidak dapat terbakar, tidak larut pada air, tidak beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau. SF6 juga merupakan bahan isolasi yang baik, yaitu 2,5 kali kemampuan isolasi udara. Teman-teman dapat melihat perbandingan SF6 dengan beberapa gas lain pada tabel 1. Pada tabel terlihat bahwa untuk pembentukan SF6 akan menimbulkan panas. Hal ini berarti bahwa pada pemisahan SF6 menjadi sulfur dan fluor memerlukan panas dari sekelilingnya sebesar 262 kilokalori per molekul. Hal ini tepat sekali digunakan untuk bahan pendingin pada peralatan listrik yang menimbulkan panas atau bunga api
pada waktu bekerja, misalnya pada saklar pemutus beban. Bahan isolator yang kedua adalah bahan isolator cair. Bahan isolator cair dapat digunakan sebagai bahan pengisi pada beberapa peralatan listrik, misalnya transformator, pemutus beban, dan ristat. Dalam hal ini, bahan isolasi cair berfungsi sebagai pengisolasi dan sekaligus sebagai pendingin. Karena itu, persyaratan untuk bahan cair yang dapat digunakan untuk isolasi antara lain mempunyai tegangan tembus dan daya hantar panas yang tinggi. Bahan isolator cair yang pertama adalah minyak transformator. Minyak transformator adalah minyak mineral yang diperoleh dengan pemurnian minyak mentah. Dalam pemakaiannya, minyak ini berpengaruh terhadap panas dari rugi-rugi di dalam transformator yang akan timbul hidrokarbon. Selain berasal dari minyak mineral, minyak transformator dapat pula dibuat dari bahan organik, misalnya minyak trafo, piranol, dan silikon. Sebagai bahan isolasi, minyak transformator harus mempunyai tegangan tembus yang tinggi. Pada gambar, tampak pada pengujian tegangan tembus minyak transformator. Jarak elektroda dibuat 2,5 cm, sedangkan tegangannya dapat diatur dengan menggunakan auto transformator, sehingga dapat diketahui tegangan sebelum saat terjadinya kegagalan isolasi, yaitu terjadinya loncatan bunga api. Loncatan bunga api dapat dilihat lewat lubang yang diberi kaca. Selain itu, dapat dilihat dari voltmeter tegangan tertinggi sebelum terjadinya kegagalan isolasi. Tegangan tembus nominal minyak transformator untuk tegangan kerja tertentu dapat dilihat pada tabel 2. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa minyak transformator ketahanan listriknya memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketahanan listrik minyak transformator dapat menurun karena pengaruh asam dan dapat pula naik karena kandungan air. Bahan isolator yang ketiga adalah bahan isolator padat. Kaca dan porselin adalah tergolong bahan mineral, tetapi penggunaannya tidak pada bentuk atau keadaan alaminya, melainkan harus diproses terlebih dahulu dengan pemanasan atau pembakaran, pengerasan, dan pelumeran. Bahan isolator padat yang pertama adalah kaca. Kaca merupakan substansi yang dibuat dengan pendinginan bahan-bahan yang dilelehkan, tidak berbentuk kristal, tetapi tetap pada kondisi berongga. Kaca pada umumnya terdiri dari campuran silikat dan beberapa senyawa antara lain borat, fosfat. Kaca dibuat dengan cara melelehkan beberapa senyawa silikat, alkali, Na dan K, dengan bahan lain, kapur, oksida, timah. Karena itu, sifat dari kaca tergantung dari komposisi bahan-bahan pembentukannya tersebut. Massa jenis kaca berkisar antara 2 hingga 8,1 gram per cm persegi. Kekuatan tekanannya 6.000 hingga 21.000 kg per cm persegi. Kekuatan tariknya 100 hingga 300 kg per cm persegi. Karena kekuatan tariknya relatif kecil, maka kaca adalah bahan yang regas. Walaupun kaca merupakan substansi berongga, tetapi tidak mempunyai titik leleh yang tegas, karena pelelehannya adalah
perlahan-lahan ketika suhu pemanasan dinaikkan. Titik penilaian kaca berkisar antara 500 hingga 17.000 coulomb. Makin sedikit kandungan SiO2-nya, makin rendah titik pelembekan suatu kaca. Demikian pula hanya dengan muai panjangnya. Makin banyak kadar SiO2 yang dikandungnya, akan makin kecil muai panjangnya. Muai panjang untuk kaca berkisar antara 5,5 kali 10 pangkat 7 hingga 150 kali 10 pangkat 7 per derajat Celcius. Bahan isolator padat yang kedua adalah porselin. Porselin merupakan bahan isolasi kelompok keramik yang sangat penting dan luas penggunaannya. Istilah bahan-bahan keramik digunakan untuk semua bahan anorganik yang dibakar dengan pembakaran pada suhu tinggi dan bahan asal berubah substansinya. Bahan dasar dari porselin adalah tanah liat. Ini berarti bahan dasar tersebut mudah dibentuk pada waktu basah, tetapi menjadi tahan terhadap air dan kekuatan mekaniknya naik setelah dibakar. Penggunaan isolator dari porselin antara lain isolator tarik, isolator penyangga, dan roll isolator. Bahan isolator selanjutnya adalah bahan isolator berserat. Kelebihan dari bahan berserat mempunyai fleksibilitas yang baik, kekuatan mekanis yang tinggi, mudah diproses dan murah harganya. Adapun kekurangannya, higroskopis dan tegangan tembusnya rendah. Jenis-jenis bahan isolasi berserat antara lain kertas, kayu, dan tekstil. Akhir-akhir ini, banyak tekstil sintetis yang digunakan sebagai bahan isolasi karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain kekuatan mekanis, elastisitas, dan tahan panas yang tinggi. Higroskopisitas rendah dan lebih stabil terhadap pengaruh kimia. Serat sintetis diantaranya adalah poliamid atau nilon, kapron, silon, didron, serat polyester, wapsan, terilin, tetron, dakron, serta serat polistirin. Bahan berserat anorganik, misalnya asbes dan fiberglass. Untuk materi, jenis isolator jaringan akan dijelaskan oleh Rikal. Oke teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis isolator jaringan dan juga kriterianya. Berikut penjelasannya. Jenis isolator jaringan. Isolator jenis pasak. Isolator jenis pasak atau pin type insulator digunakan pada tiang-tiang lurus atau tengen pole dan tiang sudut atau angle pole untuk sudut 5 derajat sampai 30 derajat. Isolator jenis ini banyak terbuat dari bahan porselin maupun bahan gelas yang dibentuk dalam bentuk kepingan dan bagian bawahnya diberi suatu pasak atau pin yang terbuat dari bahan besi atau baja tempaan. Untuk kepingan dibuat mengembang ke bawah seperti payung untuk menghindarkan air hujan yang menimpa permukaan kepingan secara mudah. Isolator jenis pasak ini banyak digunakan pada tiang-tiang lurus atau tengen pole dengan kekuatan tarikan sudut atau angle tensile strength hingga 10 derajat. Kawat pengantar jaringan diletakkan di bagian atas untuk posisi jaringan lurus. Sedangkan untuk jaringan dengan sudut di bawah 10 derajat, kawat pengantarnya diikatkan pada bagian samping agar dapat memikul tarikan kawat.
Isolator jenis pasak banyak digunakan karena yang pertama, lebih banyak jaringan dibuat lurus. Yang kedua, sudut saluran dibuat kurang dari 15 derajat. Yang ketiga, isolator jenis pasak lebih murah dari isolator jenis gantung. Yang keempat, konstruksi tiang dibuat dengan cross arm atau traverse lebih menonjolkan keluar sudut. Yang kedua adalah isolator jenis pos. Isolator jenis pos atau post type insulator digunakan pada tiang-tiang lurus atau tangent pole dan tiang sudut atau angle pole untuk sudut 5 derajat sampai 15 derajat. Isolator jenis pos ini pada bagian atasnya diberi tutup atau cap dan pada bagian bawahnya diberi pasak yang terbuat dari bahan besi atau baja. Bahan yang digunakan untuk isolator jenis pos ini terbuat dari bahan porselin basah yang murah harganya. Diameter untuk isolator ini lebih kecil dan tak menggunakan kepingan-kepingan seperti isolator jenis pasak. Terdapat lekukan-lekukan pada permukaannya untuk mengurangi hantaran yang terjadi pada isolator. Isolator jenis pos yang digunakan untuk jaringan distribusi 20 kV memiliki tegangan tembus sebesar 35 kV dengan kekuatan tarik atau tensile strength sebesar 5000 pound. Isolator jenis pos yang digunakan untuk jaringan distribusi dibandingkan isolator jenis pasak, penggunaannya hanya pada jaringan distribusi primer untuk tiang lurus tangent pole pada sudut 5 derajat sampai 15 derajat. Isolator jenis gantung. Isolator jenis gantung atau suspension type insulator digunakan pada tiang-tiang sudut angle pole untuk sudut 30 derajat sampai 90 derajat. Tiang belokan tajam dan tiang ujung tangent pole. Isolator gantung atau suspension insulator terdiri dari sebuah piringan yang terbuat dari bahan porselin dengan tutup atau cap dari bahan besi tempaan, millable iron, dan pasaknya terbuat dari bahan baja yang diikatkan dengan semen yang berkualitas sehingga membentuk suatu unit isolator yang berkualitas tinggi. Dibandingkan isolator jenis pasak, isolator gantung ini hanya mempunyai satu piringan yang terbuat dari bahan porselin atau bisa juga dengan bahan gelas biru kelabu atau blue gray glass. Dengan menggunakan bahan gelas biru kelabu, harga isolator dapat ditekan lebih murah dan dapat digunakan untuk beberapa gandengan. Umumnya, isolator gantung dengan bahan gelas ini digunakan untuk jaringan distribusi primer, sedangkan isolator gantung dari bahan porselin banyak digunakan untuk gandengan-gandengan pada jaringan transmisi tegangan tinggi. Dilihat dari konstruksinya, isolator gantung ini dikenal dalam dua jenis, yaitu yang pertama jenis clevis dan jenis ball atau socket. Jenis clevis memiliki bentuk tutup atau cap dan pasaknya atau pin berbentuk pipi dengan lubang di tengahnya.
yang digunakan untuk keperluan penggandengan dari beberapa isolator gantung dengan mengikatnya dengan mur baut sehingga bisa lebih kuat penggandengannya. Jenis ball atau soket memiliki bentuk tutup atau cap berlubang untuk menyangkutkan pasak atau pin yang berbentuk bulat sehingga penggandengan dari beberapa isolator gantung tidak menggunakan baut lagi. Kedua jenis ini yang paling banyak dipakai adalah jenis clevis karena dibandingkan dengan jenis ball dan soket, maka jenis clevis ini lebih kokoh dan kuat serta tidak ada kemungkinan lepas. Yang berikutnya adalah isolator jenis cincin. Isolator jenis cincin atau spool type insulator digunakan pada tiang-tiang lurus hanging pole dengan sudut 0 derajat sampai 10 derajat yang dipasang secara horizontal maupun vertikal. Isolator cincin bentuknya bulat berlubang di tengahnya seperti cincin yang hanya terdapat satu atau dua lekukan saja pada seluruhnya. Isolator ini terbuat dari bahan porselin. Isolator cincin ini menggunakan pasak atau pin sehingga isolator cincin memiliki kualitas tegangan lebih rendah. Biasanya tak lebih dari 3 kV. Isolator cincin ini besarnya tidak lebih dari 7,5 cm. Tinggi maupun diameternya yang dipasangkan pada jaringan distribusi sekunder serta saluran pelayanan ke rumah-rumah. Karakteristik isolator jaringan. Karakteristik isolator mempunyai kekuatan mekanis tinggi agar dapat menahan beban kawat penghantar. Yang kedua, memiliki konstanta dielektrikum atau relatif permittivity yang tinggi agar memberikan kekuatan dielektrik atau dielectric strength tinggi juga. Yang ketiga, mempunyai tahanan isolasi atau insulation resisten yang tinggi agar dapat menghindari kebocoran arus ke tanah. Yang keempat, mempunyai perbandingan atau ratio yang tinggi antara kekuatan pecah dengan tegangan loncatan api atau dengan phase over voltage. Yang kelima, menggunakan bahan yang tidak berpori-pori dan tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur. Yang keenam, bebas dari kotoran dari luar dan tidak retak maupun tergores agar dapat dilewati oleh air atau gas di atmosfer. Yang ketujuh, mempunyai kekuatan dielektrik atau dielectric strength dan kekuatan mekanis atau mechanical strength yang tinggi. Yang kedelapan, bahan yang mampu mengisolir atau menahan tegangan yang mengenainya. Yang kesembilan, harganya murah. Dan yang terakhir, tidak terlalu berat. Untuk karakteristik isolator jaringan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Torik. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik isolator jaringan. Berikut penjelasannya. Karakteristik isolator jaringan berikutnya adalah karakteristik elektris. Isolator memiliki dari dua elektroda yang terbuat dari bahan logam berupa besi atau baja campuran sebagai tutup dan pasak yang dipisahkan oleh bahan isolasi, di mana tiap bahan isolasi mempunyai kemampuan untuk menahan tegangan yang mengenainya tanpa menjadi rusak, yang disebut dengan kekuatan dielektron. Apabila tegangan diterapkan pada isolator yang ideal di kedua elektroda tersebut,
maka dalam waktu singkat arusnya yang mengalir terhenti dan di dalam bahan isolasi terjadi suatu muatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tegangan di antara kedua elektroda. Besarnya muatan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Selain nilai konstanta dielektrik yang mempengaruhi nilai kapasitansi, luas dan tebalnya suatu bahan mempengaruhi juga nilai kapasitansi tersebut. Makin besar volume suatu bahan, makin bertambah tinggi muatannya, dan makin besar nilai kapasitansinya yang ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, dengan C sebagai kapasitansi suatu bahan, epsilon sebagai konstanta dielektrikum, A sebagai luas permukaan bahan, dan D sebagai diameter atau tebal bahan. Oleh karena itu, pendistribusian tegangan pada bahan isolasi tidak seragam, dan lebih besar pada bagian yang terkena tegangan. Hal ini disebabkan terjadinya arus kebocoran atau leakage current yang melalui permukaan bahan tersebut. Arus kebocoran ini kecil kalau dibandingkan dengan arus yang mengalir pada bahan isolasi tersebut, yang besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Hal tersebut di atas membuat isolator menjadi tidak ideal, yang seharusnya arus mengalir berhenti dalam waktu yang singkat, akan tetapi turun perlahan-lahan. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik mekanis. Isolator harus memiliki kekuatan mekanis guna memikul beban mekanis penghantar yang diisolasikannya. Porselin sebagai bahan utama isolator mempunyai sifat sebagai besi cor, dengan tekanan-tekanan yang besar dan kuat tarik yang lebih kecil. Kuat tariknya biasanya antara 400 sampai 900 kg per cm², sedangkan kuat tekanannya bisa 10 kali lebih besar. Porselin harus bebas dari lubang-lubang, goresan-goresan, keretakan-keretakan, serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan suhu yang mendadak serta tumbukan-tumbukan dari luar. Kemudian ada beberapa penyebab kerusakan pada bahan isolator jaringan. Di antaranya adalah unsur isolasi yang sudah tua, kemudian gangguan mekanis seperti terkena benturan atau hentakan yang keras, kemudian panas yang berlebihan yang melebihi ambang batas yang diperkenankan, dan yang terakhir adalah kesalahan dalam pemasangan. Kualitas isolator pun dapat menurun oleh beberapa hal sebagai berikut. Misalnya, pengembangan kimiawi dan pengembangan pembekuan semen, perbedaan dari pengembangan karena panas di berbagai bagian isolator, pengembangan karena panas arus bocor, dan berkaratnya pasangan-pasangan logam. Untuk mencegah proses pemberukan di atas, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meninggikan kuat mekanis dari bagian porselin. Yang kedua, membatasi pengembangan kimiawi dari bagian-bagian semen. Yang ketiga, mencat atau buffer paint bagian-bagian semen. Dan kemudian yang keempat adalah tidak menggunakan semen dalam lapisan porselin. Isolator jenis pasak atau pintight paling banyak mengalami proses pemberukan sehingga sering menyebabkan gangguan pada saluran transmisi. Isolator gantung, isolator long rod, dan isolator line post jarang menyebabkan gangguan karena pemberukan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, maka isolator yang dibuat akhir-akhir ini sedikit sekali mengalami pemberukan.
Penggunaan isolator pada jaringan distribusi. Yang pertama adalah saluran udara tegangan rendah. Isolator saluran udara tegangan rendah adalah suatu alat untuk mengisolasi kawat penghantar dengan tiang dan traves. Pada pemasangan saluran udara tegangan rendah, pemakaian jenis isolator dibedakan sesuai dengan lokasi berdiri tiang. Untuk tiang yang berdiri di tengah-tengah jaringan yang lurus, digunakan isolator pasak tipe RM. Lokasi tiang yang berdiri pada akhir atau di tikungan jaringan saluran udara tegangan rendah digunakan isolator pasak jenis spool isolator dan isolator pasak tipe A, serta isolator line post. Sedangkan untuk tiang penegangan dipergunakan isolator gantung. Kemudian yang kedua adalah saluran udara tegangan menengah. Isolator yang digunakan untuk jaringan saluran udara tegangan menengah, karakteristiknya dan konstruksi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah temperatur maksimumnya adalah 40 derajat, kemudian temperatur normalnya 28 derajat, dan temperatur minimalnya 16 derajat. Dalam jaringan saluran udara tegangan menengah, ini mempergunakan isolator jenis sangga dan isolator suspension atau isolator gantung. Kemudian yang ketiga adalah saluran udara tegangan tinggi. Saluran udara tegangan tinggi adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk, atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya yang terdiri dari kawat atau konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi antara lain 30 kV, 70 kV, dan 150 kV. Penggunaan isolator dalam komponen elektronika. Yang pertama adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan dengan isolator. Isolator ini menunjukkan nama dari kapasitor tersebut. Fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik pada rangkaian, meningkatkan elektronika, sedangkan fungsi isolator pada kapasitor untuk meningkatkan muatan atau dalam suatu istilah disebut pengutupan. Selanjutnya adalah permitivitas. Permitivitas relatif atau dikenal pula sebagai konstanta dielektrik adalah rasio antara permitivitas dalam medium terhadap dalam vakum. Permitivitas dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan epsilon sebagai permitivitas bahan dieletrik, H sebagai jarak keping kapasitor, dan S sebagai luas permukaan keping kapasitor. Demikian hasil presentasi kami. Saya dan seluruh anggota kelompok 3 mohon maaf bila ada kekurangan. Kritik dan saran selalu kami tunggu untuk menyempurnakan karya kami selanjutnya. Terima kasih.
Berikut adalah video percobaan agar kita dapat mengetahui benda isolator atau tidak. Apakah korek api tergolong isolator? Ya, ternyata korek api adalah isolator. Sekarang paku. Apakah paku baja tergolong konduktor atau isolator? Ternyata paku tergolong konduktor. Sekarang dioda. Apakah dioda tergolong konduktor atau isolator? Dioda adalah konduktor. Sekarang koin emas. Apakah koin emas tergolong konduktor atau isolator? Ternyata koin emas tergolong konduktor juga. Sekarang yang ada di sekitar kita, klip kertas tergolong konduktor atau isolator? Ternyata klip kertas tergolong konduktor juga. Ini yang bahas kita pegang setiap hari, pensil. Apakah pensil tergolong konduktor atau isolator? Ternyata pensil juga tergolong konduktor. Ini aluminium. Apakah aluminium tergolong konduktor? Ya, aluminium tergolong konduktor juga. Dan yang ini adalah kawat. Kawat tergolong isolator karena kawat merupakan logam. Apakah ini karet? Hapus tergolong konduktor atau isolator? Karet isolator. Karet merupakan isolator.